Selamat pagi guys. Kembali lagi bersama dengan saya Tony Zeng bersama dengan FHI Podcast. Hari ini adalah hari Selasa ya, seperti biasa kita mau podcast tentang kesehatan bersama Dokter Winda. Dokter Winda. Tepuk tangan dong, Ji. Dokternya hari ini cantik loh, lihat. Soalnya hari ini fashionable banget. Lagi mood ya. Lagi mood ya, oke. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan minggu lalu ini, Dok. Iya. Tentang apa? Yaitu manfaat flavanol buat penyakit jantung ya. Kalau kemarin kita sudah membahas lebih banyak ke arah pengetahuan umum jenis-jenis penyebab jantungnya itu apa dan bagaimana cara kerja secara generalnya seperti apa. Nah, hari ini kita mau bahas kelanjutan apa nih, Dok? Nah, untuk yang kali ini Ya. kita bisa lebih fokus. Kalau kemarin kan kita lebih ke sifatnya pencegahan. Pencegahan, gitu ya. Gimana sih kita kenal dulu nih penyakit jantung gimana. Terus kita berarti gimana cara kita untuk menghindarinya. Cuma sekarang kita mungkin lebih bahasnya gimana kalau kita sudah terlanjur nih. Terlanjur kena nih ya. Iya, betul. Kita udah terlanjur kena penyakit jantung. Mungkin ada beberapa teman kita juga ada yang sudah pasang ring contohnya Iya. seperti itu kan. Udah pasang ring. Nah, itu kayak gimana gitu. Itu mungkin lebih ke situ kali ya kita. Iya, bahas benar, kali benar. ini, gitu. Oke, berarti kita hari ini lebih lanjut ke arah yang ke metode pengobatan modern. Mungkin beberapa pengetahuan tentang itu ya, Dok ya. Baru kita nanti masuk dengan produk kita gitu ya. Oke, kita hari ini langsung aja lanjut bersama Dokter Winda. Langsung kita ke arah topik pembahasan kita yang sesungguhnya. Iya. Oke, mungkin boleh langsung ya, Dok. Oke. Nah, jadi mungkin untuk beberapa teman-teman dan mungkin bukan beberapa ya, hampir sekira semua lah tahu ya kalau kita terkena serangan jantung ya. gitu kan. Itu identik banget dengan yang namanya pasang ring. Ya, pasang ring, benar. Familiar banget pasti dengan namanya. Wah, udah pasang ring berapa gitu kan. Nah, itu kenapa sih kita tuh pasang ring? Jadi gini loh, teman-teman. Kita tuh saat kita terjadi serangan jantung kayak topik kita minggu lalu itu kan aku sudah dijelasin juga kalau terjadi penyempitan pembuluh darah di area pembuluh darah jantung, terutama di area arteri koronernya. Arteri, pembuluh darah utama ya. Ya, pembuluh darah yang memperdarahi untuk jantungnya sendiri. Jantungnya sendiri ya. Nah, jadi jantung sendiri pun walaupun dia memompa darah ke seluruh tubuh, tapi dia juga perlu diperdarahi juga. Kalau nggak dia dapat tenaga dari mana dong untuk memompa, seperti itu. Nah, sekarang justru masalahnya adalah di pembuluh darah yang di jantungnya sendiri untuk memperdarahi si otot-otot jantung tersebut. Ya. Gitu kan. Karena jantung ini merupakan sumber mesin pompanya ya Betul, di dalam mesin badan pompanya, kita ya. gitu kan. Ibaratnya kayak kita mesin pompa kita di rumah aja kabelnya aja banyak gitu kan. Iya, Dan segala macam kompartemennya. Sama halnya juga dengan di jantung kita. Kalau macet mesin pompa langsung kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Cuci nggak bisa, mandi nggak bisa. Semua bergantung yang sama air itu nggak bisa jalan. Betul. Nah, sama halnya gitu. Iya. Kita juga tetap harus menjaga si pompa kita ini gitu kan. Bahkan termasuk pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah di jantung ini pun sama halnya dengan pembuluh darah kita di tempat yang lain. Sama-sama beresiko juga untuk terbentuknya plak. Plak ya, oke. Ya kan, terbentuknya plak, nanti akhirnya terjadi penyempitan, di mana akibatnya itu bisa mempengaruhi sirkulasi darah di pembuluh darah jantung itu sendiri gitu loh. Dimana nanti akibatnya si sel-sel otot jantungnya jadi mulai kekurangan suplai. Kalau udah dia kurang suplai, kurang makanan, kurang tenaga, akhirnya jantungnya kurang kuat mompanya. Dampaknya ke kita yang kita rasakan biasanya itulah makanya kenapa kalau kita udah mulai ada masalah pada jantung itu kita suka ngerasanya tuh kayak cepet capek ya, ngos-ngosan gitu kan. Ya. Jantung pun rasanya kayak berdebar-debar gitu, tapi kok denyutnya lemah gitu. Iya ya. Nah, seperti itu ciri-cirinya gitu kan. Itulah yang akan kita rasakan. Kenapa? Karena memang si sel-sel otot jantungnya sendiri sudah mulai kekurangan tenaga. Kenapa kurang tenaga? Karena kurang suplai. Akibat tadi yang penyempitan itu. Itulah nanti akhirnya kita udah mulai tuh rasa nyeri dada kan, seperti yang minggu lalu kita ada bahas. Barulah nanti kita akan cek ke dokter. Nanti kalau nyeri dada dia akan berhubungan dengan ke sistem pernapasan nggak nantinya? Ada aja, pasti ada hubungannya, gitu ya. Pasti ada hubungannya ke sana. Tapi di sini demand sesak nafasnya berbeda dengan sesak nafas yang karena memang masalah pada paru-paru. Gitu. Kalau sesak nafas yang karena masalah pada paru-paru kan, memang dia mungkin udaranya susah masuk seperti itu.
Nah kalau di sini jantung akibat karena dia tidak mampu memompa tadi, jadi asupan oksigen yang jadi kurang. Jadi berkurang ya. Jadi oksigen sudah iya. di dalam darahnya ya yang kurang Mm-mm. gitu. Makanya dia jadi kayak gitu. dia berusaha untuk menarik Menarik lebih banyak lebih oksigen banyak ya. lagi. Waduh, jangan-jangan saya ada masalah itu deh. Beberapa hari saya begitu loh, guys. Mungkin karena saya terapi apa namanya itu flavanol kan sekarang saya minumnya 2 kali sehari nih. Karena kan kemarin sempat seminar saya pernah tanya ke dokter Winda nih kan, kalau kelainan jantung yang apa detaknya kecepatan, apa EKG-nya ya dok Iya. ya, itu memang ada masalah dari kecil sih. Waktu dulu dokter generalnya lah pernah ngomong kalau sayanya punya kelainan itu. Jadi dari awal udah disetting hindari makanan atau minuman mengandung soda gitu katanya ya. Jadi mungkin akan memperparah kelainan jantungnya. Jadi semenjak itulah saya hindarin itu ya. Tapi belakangan ini nggak tahu kenapa hampir 2 minggu ini. Jadi kayak malam mau tidur dia mulai kambuh gitu. Jadi kayak deg-degan gitu Ya. kan. Terus kayak mau cari napas terus gitu kan, kayak cari napas. Kalau yang jantung, kalau paru-paru beda ya, susah supply. Tapi kalau ini kayak kok nggak lega ya gitu ya. Apakah berarti itu masalah jantung ya dok ya? Biasanya sih bisa jadi masalah jantung, tapi masih ada juga sih kemungkinan untuk masalah paru. Makanya biasanya kalau seperti itu kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut Iya, entah iya, itu iya. mungkin di foto ronsen. Iya. Nanti dari hasil foto ronsen akan kita evaluasi, kita pisahkan apakah memang masalahnya di paru-paru Iya. atau masalahnya di jantung. Baik. Tuh, kalau ternyata di ronsen paru terus paru-parunya ternyata oke-oke aja, jangan-jangan memang arahnya ke jantung. Ke Nanti kita jantung akan gitu lakukan ya. tes selanjutnya EKG dan segala macam lah, ada rangkaian pemeriksaan berlanjut Baik, ya. baik. Tapi bisa juga karena faktor kita minum flavanol dalam jangka panjang, dia berpengaruh ke sana juga bisa ya dok ya? Of course bisa gitu. Jadi memang kita pun itu kan memang sudah ada hasil risetnya. Iya. Makanya kenapa tuh kita bisa diakui, sudah bisa mengklaim bahwa produk ini, flavanol ini itu memang punya manfaat terhadap kardiovaskular. Kardiovaskular. Untuk memperbaiki dan memaintenance elastisitas pembuluh darah kita. Karena memang sudah ada studi klinisnya dan itu bahkan sudah diakui oleh EFSA loh. Iya. European Food Safety Authority. Wow, keren sekali. Gitu. Jadi memang nggak sembarangan gitu. Mungkin buat teman-teman juga yang berpengalaman ya di BPOM contohnya Iya, ya. iya. Kita kan nggak boleh sembarangan ngeklaim produk. Iya, benar-benar. Ya kan, nggak boleh overclaim dan segala macam, itu kan nggak boleh. Dan di sini kenapa kita memang bisa kan? Karena memang sudah ada, bahkan EFSA saja sudah Mengakui itu itu ya. Sama seperti contoh kita ngeklaim vitamin C itu memang bagus untuk imunitas gitu. Jadi seperti itu. Sama seperti flavanol itu memang bagus untuk elastisitas pembuluh darah. Maksudnya itu mungkin karena udah teruji klinis. Betul, ya karena gitu memang ya. sudah risetnya sudah Iya. sangat banyak. Uji cobanya sudah lama ya, bertahun-tahun, bahkan mungkin sebenarnya kan flavanol ini bukan produk baru ya. Iya, benar. Produk yang lama, hanya orang sama sekali tidak pernah pay attention sama produk ini gitu. Nggak familiar mungkin. Betul. Karena saya sendiri juga setelah bergabung dengan Forever Health Indonesia baru mempelajari bahwa flavanol itu adalah senyawa kimia yang sudah ada di dalam tubuh kita ataupun dalam makanan yang sehari-hari kita makan, hanya kita tidak pay attention tadi kan. Betul. Kita cuma taunya dengan vitamin, multivitamin, zat-zat protein dan lain sebagainya, dan flavanol hampir tidak pernah dengar gitu. Betul. Ternyata butuhnya nggak banyak tapi penting di dalam tubuh ternyata. Penting ya. banget ternyata. Apalagi makin kesini kan, ternyata angka kejadian kardiovaskular itu makin tinggi ya. Demand-nya justru makin tinggi gitu. Cuman memang itu dia, banyak orang yang masih belum tahu. Iya, iya. Gitu. So, makanya teman-teman kita hari ini mau sharing kelanjutannya yang lebih ke arah, kalau kemarin lebih ke pencegahan. Nah, hari ini kita lebih ke arah yang bagaimana sih kita menanganin para penderita penyakit jantung ya, baik dengan cara metode pengobatan modern maupun dengan konsumsi cocoa flavanol itu, dan cara kerjanya seperti apa di dalam tubuh kita. Untuk memperbaiki itu kita langsung serahkan kepada ahlinya Dr. Winda lagi ya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jadi kan tadi itu itulah berawalnya kan tadi kita ngerasakan tanda-tanda masalah pada jantung Ya. itu karena sudah mulai adanya plak Penyempitan pada pembuluh ya. darah. Plak pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang di jantung.
Dan ini lumayan berimpact. Itulah nanti yang, tapi kan plak ini dia itu tidak munculnya tuh langsung Instan enggak ya? enggak, tapi ya. memang tabungan. Oh. Tabungan berpuluh tahun dari sejak kita semuda ini itu sudah mulai ada gitu kan. Nah, itulah nanti yang pas kita cek, kita kategorisasi, itu baru nanti dinilai tuh berapa persen. Berarti itu terjadi karena pola makan ataupun asupan yang ke dalam. Banyak pola makan, pola hidup, lifestyle kita, terus juga faktor-faktor lainnya, apakah kita merokok atau enggak. Oh, oke. Terus juga ada faktor juga karena ada nggak hipertensinya, terus ada nggak hiperkolesterol, jadi banyak gitu. Bahkan faktor olahraga, aktivitas fisik. Oh, itu juga bisa Juga mempertebal si plaknya ya. Betul. Oh, oke. Nah, jadi memang itu banyak banget sih faktornya yang menyebabkan akhirnya ke sana. Makanya intinya adalah soal lifestyle. Ujung-ujung itu semua kan it's all about lifestyle, Betul. jadinya kan seperti itu. Akhirnya yang nanti baru akan kita panen Pada saat berapa puluh tahun kemudian gitu kan, 20 tahun kemudian lah baru kita panennya. Makanya kenapa memang baiknya kita menjaga lifestyle kita itu memang sedini sejak mungkin. iya dini Gitu, ya. karena prospek menjaga lifestyle ini bukan 1-2 tahun, tapi memang berpuluh-puluh tahun kemudian. Akan dirasakan di kemudian hari ya. Betul. Mungkin awalnya kita akan menganggap ini adalah hal yang tidak mudah ya dijalankan dengan seperti mulai jaga makan dengan menjaga kadar gula, garam, dan sesuatu yang berlebihan itu biasa tidak baik. Tapi kurang juga tidak baik. Jadi yang pas itu yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Nanti itu Anda bisa konsultasikan dengan dokter atau kalian bisa cek dengan apa berat badannya ya, Dok ya, benar nggak ya? Bisa. Menentukan berapa kalori yang dia butuhkan dan kebutuhannya lain sebagainya itu ya. Nanti akan disesuaikan lah Iya, semuanya iya. di situ kan. Nah, nanti itulah baru kan kita nanti setelah ya, kita udah cek nih, oh ternyata udah mulai ada penyempitan, Plak-plaknya ya. plak-plaknya itu biasanya kalau seandainya dia sudah di atas 50%, itulah yang sangat dianjurkan untuk kita pemasangan ring. Ring ya. Oh, itu berarti plak yang terbentuk di sekitar jantung gitu. Betul. Ya. Tapi yang di sekitar jantung itu biasanya hanya kita untuk sampai kondisi angina pectoris namanya, atau yang masih nyeri dada aja. Itu karena dia gejala localized. doang ya, gejala. Ya. Tapi kalau posisinya sudah yang sampai serangan jantung, itu biasanya justru kejadiannya bukan karena plak yang di lokasi tersebut, tapi begitu? adanya plak di tempat lain. Wow. Ada plak di tempat lain, lalu pada saat itu mungkin kita sedang nih tensi kita lagi tinggi. Oh, darah tinggi gitu. Betul, tensi kita lagi tinggi, itu terus tensi tingginya bisa macam-macam Iya. nggak hanya cuma karena stres loh. Bisa karena stres, bisa karena aktivitas fisik yang tinggi Berlebihan gitu kan. ya. Berlebihan. Terus habis itu si tensi yang tinggi ini itu malah memecahkan plak di lokasi lain. Akhirnya plak di lokasi lain itu akan ikut aliran darah. Jadi nyumbat ke. Ternyata jatuhnya nyumbatnya di pembuluh darah yang jantung yang tadi sudah mulai menyempit tadi. Menyempit ditambah lagi. Betul, udah menyempit ditambah lagi plak yang sisa tadi sampahnya lepas, itu ya. itu langsung clogging total. Astaga. Mendadak area tersebut langsung Macet. tidak mendapatkan suplai darah. Akhirnya dia tidak mampu memompa, mati selnya. Itulah makanya langsung dirasakan serangan jantung. Dan berarti itu bisa fatal sampai meninggal total dong. Betul. Wow, berarti ini yang terjadi sama salah satu keluarga selebriti kita Indonesia yang kemarin ya. Padahal kan kelihatannya aktif olahraga, tapi begitu tahu-taunya langsung tiba-tiba, padahal masih muda gitu. Betul. Ini juga kan kemarin juga baru ini juga ya, baru berpulang juga ya salah satu atlet kita juga kan, pesepak bola kita. Oh iya. Turut berduka cita ya teman-temannya turut kita ya. berduka cita juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu juga termasuk salah satu contoh. Iya. Kemungkinan besar kejadiannya adalah demikian. Serangan jantung memang kan ya. kasusnya katanya serangan jantung juga ya. Itu. Jadi mungkin kalau pas ditelaah tuh lebih jelas, bisa jadi memang sudah ada plaknya. Nah, hanya mungkin, belum attack dia. Betul, belum attack dan belum belum disadari. Dan mungkin karena memang sudah terbiasa dengan olahraga, dengan tension yang tinggi gitu, aktivitas fisik yang tinggi, merasa justru itu nggak boleh lemah. Iya, harus biasa aja ya. hajar kan. Iya, benar. Kan? Ya biasa kalau kita di gym itu juga gitu sama PT-PT-nya. Jangan kasih kendor.
apa lagi biar cepat jadi. Oh, ternyata itu berbahaya ya, Dok ya. Bukan berbahaya, tapi intinya adalah kita harus ada balancing. Oh iya Nah, jadi baik. itu yang kadang-kadang sering dilupakan adalah balancing tersebut. Kita butuh olahraga pasti Pasti ya. olahraga adalah sesuatu yang baik. Tapi pertama, walau bagaimanapun olahraga ini juga punya ada efek samping. Iya. Nah, itu juga kita mungkin ada beberapa yang kurang belum tahu mungkin ya. Jadi pada saat nih kita berolahraga, Iya. kan kita kan merangsang metabolisme dong. Iya, jadi panas ya. Dari panas gitu kan, metabolisme sel kita untuk menghasilkan energi. Iya. Pada saat sel kita itu bermetabolisme dan menghasilkan energi, dia itu juga punya ampas. Iya, radikal bebas itu ya, Dok ya. Radikal bebas. Makanya itu dia kita tetap harus mengimbangi juga untuk antioksidan kita. Karena justru semakin tinggi kita beraktivitas, berarti semakin banyak juga sampah yang dihasilkan oleh tubuh kita. Ya. Berarti semakin tinggi kebutuhan kita terhadap antioksidan. Ya, baik. Karena nanti radikal bebas inilah yang akhirnya nanti ujung-ujungnya merusak pembuluh darah kita, yang nanti akhirnya terjadilah penebalan lagi plak itu ya. Nah, akhirnya jadi masalah lagi Iya. Nah, itu dia, makanya mungkin ibarat kata even sesuatu yang baik pun kalau kita tidak maintain dengan baik bisa jadi arahnya jadi malah jadi gitu malapetaka gitu. Betul. Ya. Makanya Berarti kita harus balance. Ya, berarti sebenarnya teman-teman yang olahragawan atau apa even dimotivasi sama coachnya atau apa, tapi hanya teman-teman yang tahu kapasitas tubuh teman-teman ya. Jadi kalau pada saat memang merasa itu capek, ya sudah harus berhenti dulu sejenak ya, Dok ya. Betul. Nah, jangan dipaksakan, malah nanti berakibat fatal. Kebanyakan olahragawan yang kelihatan sehat malah yang banyak kena serangan jantung ya, Dok ya. Itu dia. Nah, makanya jadi ibaratnya selalu dikatakan jangan hanya sekedar olahraganya olahraga saja ya. Tapi perhatikan juga nutrisinya. Nutrisi. Betul. Ya. Nah, nutrisi pun yang seringnya itu kalau saya perhatikan rata-rata hanya sekedar buat nutrisi bodybuildingnya aja. Ototnya doang ya. Untuk bodybuildingnya aja, tapi kadang-kadang memperhatikan nutrisi untuk antioksidannya tadi, untuk pengimbang dari sampah dalam tubuhnya ya. Sampah-sampah dalam tubuhnya tadi. Gitu. Jadi sebaiknya itu disaranin kalau pada saat mereka yang melakukan olahraga, entah itu program atau apa, selain mereka mengkonsumsi suplemen untuk membangun program tersebut, mereka disarankan untuk mengkonsumsi antioksidan seperti apa nih, Dok? Apakah hanya cukup dengan vitamin C doang atau ada yang ditambahkan nih, Dok? Paling bagus sih sebenarnya adalah antioksidan yang memang berimpact terutama pada kardiovaskularnya. Iya. Karena kan di sini kan memang yang impact paling besar adalah kepada kardiovaskular kan konsepnya. Nah, salah satunya boleh kita sarankan ya flavanol ini. Flavanol gitu. Ini ya. Karena memang flavanol itu sudah terbukti dan sudah bisa diklaim itu manfaatnya untuk pemeliharaan pembuluh darah. Gitu. Jadi bagus banget untuk malah mensupport teman-teman yang olahragawan atau yang hobi berolahraga, aktivitas fisiknya tinggi, itu justru bagus sekali. Ya, berarti si flavanol ini dapat men-trigger gitu ya, memaksimalkan penyerapan dari suplemen-suplemen yang diminum tadi itu ya. Betul. Keren sekali. Baik teman-teman, flavanol ini ternyata sangat bagus untuk teman-teman yang hobi olahraga ataupun memang atlet atau apa. Jadi memang berguna untuk mengimbangi antioksidan yang ada dalam tubuh kita saat beraktivitas tinggi ya. Terus tadi, Dok, kalau yang kena serangan jantung itu penanganannya tadi dengan flavanol itu seperti apa nih kinerjanya nih, Dok? Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah mengalami serangan jantung atau nyeri dada atau memang sudah pasang ring, itu pasti familiar juga dengan obat-obatan jantung. Iya. Ya kan, obat-obatan jantungnya itu biasanya ada pemberian aspirin atau aspilet, terus juga ada pemberian dinitrat seperti itu ya. Nah, flavanol ini dia punya manfaat itu ya, efek itu yang mirip dengan kedua obat tersebut. Gitu. Jadi flavanol ini dia itu kerjanya itu kan dia merangsang produksi endotelium. Ya, produksi endotelium di endotelium untuk produksi nitric oxide-nya. Di mana nitric oxide itu nanti akan bermanfaat untuk vasodilatasi pembuluh darah. Di mana itu dia perannya itu mirip seperti dinitrat. Nah, kayak seperti sorbit dinitrat itu dia mirip seperti itu kerjanya. Selain itu juga flavanol ini dia punya manfaat itu justru untuk untuk reduksi agregasi platelet.
atau trombosit, Trombosit, gitu. Sehingga trombosit kita itu tidak cenderung menempel pada molekul lain di dalam darah, sehingga tidak terjadi penggumpalan darah. Jadi darah itu lebih encer. Lebih encer Dimana jadinya itu ya. sifatnya juga mirip seperti aspirin. Oh iya, aspirin ya. Nah, Aspirin aspirin tadinya atau berarti obat pengencer berfungsi darah. pada penderita jantung sebagai pengencer gitu ya, Dok Betul. ya. Jadi kan ibarat kata nih konsepnya adalah walaupun plaknya tetap ada di sana, tapi kalau seandainya pembuluh darahnya tetap masih bisa elastis, terus habis itu darahnya juga encer, nggak kental nggak gitu. gumpal, itu kan tetap bisa Ngalir ya. gitu kan. Jadi memang iya. konsepnya seperti itu yang diharapkan. Gitu. Nah, ini dengan flavanol ini dia bisa memang memberikan manfaat tersebut dengan efek samping yang jauh lebih minimal dibandingkan penggunaan Obat-obatan ya. Betul. Ya. Jadi bisa membantu kita juga untuk Memelihara bisa tetap ya. memelihara, bisa tetap sehat dengan meminimalisir resiko. Resiko ya. Apalagi ini adalah produk coklat ya, jadi herbal, alami. Jadi kalau konsumsi banyak pun harusnya tidak ada masalah ya, Dok ya. Betul. Dan untuk yang memang sudah menderita penyakit jantung ya dan sudah punya resiko untuk menderita penyakit jantung, sudah pasang ring, sudah sudah pernah kena serangan jantung contohnya seperti itu, tapi beruntungnya masih bisa selamat ya. Itu boleh mengkonsumsinya dengan dosis seenggaknya 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. 3 kali sehari itu buat ukuran normal buat para penderita ya. Betul, ya. itu untuk yang memang penderita ya. Penderita itu kita sih menyarankannya lebih ke 3 kali 3 sehari. kali ya, 3 karena kali untuk 5 gram. memelihara itu kan ya. Betul, jadi dia benar-benar untuk memaintenance pembuluh darahnya itu dia tetap lebar. Ya, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih serius di kemudian hari gitu. Betul. Ya, Dok. Tapi kalau yang belum pernah nih, contohnya kayak kita nih paling kita cuma sesekali aja kolesterol agak-agak tinggi kalau lagi nakal nih makannya gitu. Makanya kan. kebanyakan tetelan kali. Betul. Ya lo. Terus juga mungkin kalau seandainya nih kita suka berolahraga. Ya. Tapi memang kebetulan kita sih nggak ada belum ada masalah ya. terhadap kardiovaskular, itu kita boleh maintenance-nya cukup 5 gram. Satu kali sehari ya. Oke, ini kan tadi lebih ke arah yang ini ya, yang udah pasang ring atau apa nih. Tapi kalau bagi penderita yang sudah lebih serius ya, yang udah operasi ABCD, bahkan transplantasi jantung. Ya, transplantasi jantung, itu apakah konsumsi flavanol juga sangat efektif membantu untuk itu, Dok? Tentu. Ya. Justru makanya memang di sini yang paling membutuhkan flavanol ini justru adalah mereka-mereka yang memang sudah terlanjur sudah terlanjur karena supaya untuk menarik. meminimalisir resiko yang lebih besar atau serangan berulang. Gitu. Jadi karena ibarat kata mungkin kalau yang kita yang masih sehat nih, kita masih bisa berdalih gitu kan. Ya. Kita sehat kok, nggak ada masalah dengan kardiovaskular. Tapi yang sudah sakit udah terbukti gitu. Ya terbukti udah, ya. Maksudnya buktinya memang sudah ada di situ plaknya gitu. Jadi justru mereka malah lebih membutuhkan harus ya. Untuk mengkonsumsi ini. Berarti ini adalah sebuah informasi yang sangat bagus buat teman-teman yang dari rumah, mungkin salah satunya juga penderita jantung, entah itu keluarganya atau teman-teman ataupun saudaranya, boleh deh ini jadikan sebuah alternatif yang saat ini dapat membantu untuk memelihara baik itu kesehatan penderita maupun yang belum terkena gitu ya. Karena cara kerjanya flavanol itu kan sudah dijelaskan sedikit ya oleh Dr. Winda bahwa dia lebih berfungsi untuk mengatur, melebar dan mengkendur kempeskan si pembuluh darahnya itu ya, Dok ya, yang ada di dalam endotelium. Nah, endotelium itu apa sih, Dok? Nah, endotelium itu adalah sel pembuluh darah di dalamnya ya, Dok ya, benar nggak? Lebih tepatnya itu ya benar, dia sel di dalam pembuluh darah. Dan lebih tepatnya itu dia adalah sel yang membentuk lumen pada pembuluh darah. Jadi dindingnya di bagian dalam dindingnya, oke. Itulah dia sel endotelium. Oh, endotelium. Terus tadi teman-teman ada yang mungkin bingung kali istilah NO nitric oxide itu sebenarnya apa sih, Dok gitu. Nitric oxide itu suatu senyawa ya, yang nanti dia bekerjanya itu adalah untuk merelaksasi otot. Gitu. Dan di sini kita untuk spesifiknya adalah otot pembuluh darah. Jadi kalau dia rileks, dia akan menjadi membesar, dilatasi makanya jadinya pembuluh
Tapi si nitric oxide itu hanya diproduksi didapatkan dari luar atau dalam tubuh kita bisa memproduksi NO itu sendiri. Bisa justru dalam Oh, tubuh bisa? kita, iya. Jadi dari tubuh kita sendiri pun mampu untuk memproduksi nitric oxide, yaitu dari si endotelium tadi. Jadi itulah perannya endotelium dalam memproduksi nitric oxide. Nitric oxide-nya Jadi ya. pada saat nih pembuluh darah dibutuhkan untuk vasodilatasi, itu endotelium akan memproduksi nitric oxide. Jadi mari semakin banyak nitric oxide yang dihasilkan oleh tubuh kita, sebenarnya lebih baik gitu kan dok ya? Iya, Setuju betul. ya? Oke. Berarti teman-teman kalau mau lebih sehat ataupun untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, teman-teman bisa konsumsi flavanol rutin setiap hari, minimal 1 kali sehari atau per 5 gram ya dok ya. Tapi kalau yang udah terlanjur kena, ya udah mau gak mau kita konsumsinya mungkin 15 gram per day atau 3 kali konsumsi ya per day ya. Itu gunanya untuk memelihara supaya jantung yang sudah ditangani secara pengobatan teknologi medis pun bisa tetap survive dan menunda terjadinya kerusakan yang lebih dalam ya dok ya, benar Iya, ya. betul. Terus dok, ada lagi saran yang pengen dokter sampaikan kepada teman-teman kita nih yang online khususnya nih. Apa sih tipsnya, bagaimana, apa gitu dok? Nah, jadi yang pasti sih untuk teman-teman yang mungkin aku boleh share Ya. tipsnya ya. Iya. Terutama bagi teman-teman yang memang sudah terkena masalah kardiovaskular terutama, flavanol dibawanya kemana-mana ya. Ya. Bawa kemana-mana flavanol supaya apa? Jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba ngerasa ada kurang nyaman di bagian pembuluh darah, di bagian dadanya gitu kan, agak nyeri dadanya, bisa langsung segera konsumsi flavanolnya. Itu bisa membantu karena tadi efek vasodilatasinya itu akan membantu membuka pembuluh darah sehingga bisa untuk menjadi penanganan awal. Itu penanganan awal terhadap serangan yang dirasakan gitu. Jadi recommended. Itu bisa langsung dirasakan dalam waktu berapa lama dok? Begitu terjadinya ada gejala langsung konsumsi ini dok? Nah, untuk sebenarnya pada saat kita begitu konsumsi itu dia sudah mulai sudah langsung mulai mengalami pembesaran pembuluh darah. Tapi memang pembesarannya signifikan, sudah mulai lebih signifikan untuk pembesarannya itu setelah 2 jam konsumsi. 2 jam malah ya, Betul. oke. Berarti cara kerja si flavanol itu di dalam tubuh kita itu bisa sampai sepanjang hari atau gimana nih dok? Dia kerjanya itu kalau berdasarkan hasil research itu adalah selama 6 jam. Oh 6 jam, oke. Berarti lebih kurang 1/4 hari ya dok ya? Yes. Berarti kalau 1/4 hari dalam 1 hari kalau kita konsumsi per 6-nya sebenarnya 4 kali sehari juga oke sebetulnya ya? Sebenarnya oke. Cuman kan kadang-kadang ya kita boleh sesuai kebutuhan kita aja. Ya. Concern kita, fokus kita memang terutama adalah pada saat kita beraktivitas. Makanya kita cukup 3 kali aja. Kalau kita malam kan kita sebenarnya sebenarnya udah mau Istirahat tidur ya. juga ya. Kemungkinan juga kita untuk tensi meningkat juga lebih kecil gitu, nggak kecuali unless memang ada masalah ya, ada problem-problem tertentu, itu memang bisa berpotensi untuk lebih tinggi. Cuman kan biasanya kita karena tidur itu lebih rileks, kemungkinan untuk tekanan darah lebih tinggi juga kan lebih rendah. Lebih rendah ya. Kemungkinan lebih tinggi itu justru kita pada saat ini nih Aktivitas tuh ya. gitu. Makanya kita fokusnya terutama pada saat beraktivitas untuk konsumsi. Berarti flavanol. dalam kondisi rileks sebenarnya kita tidak butuh terlalu banyak mengkonsumsi apapun ya dok ya. Betul. Oke, teman-teman, jadi sharing kita yang kedua part ini sebenarnya part kedua ini sudah cukup lengkap ya untuk informasi kepada teman-teman, baik mengenai masalah pencegahannya maupun yang sudah terlanjur kena nih penyakit jantung nih bagaimana. Jadi ini adalah salah satu alternatif dari Forever Healthy Indonesia. Apalagi produk kami ini adalah yang pertama yang ada di Indonesia dan hanya satu-satunya didistribusikan secara eksklusif oleh Forever Healthy Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau dapatin produk ini bisa langsung hubungin nomor di bawah ini ataupun bisa menghubungin teman-teman yang kebetulan Anda kenal yang bergerak di bidang Forever Healthy Indonesia. So, jangan lupa teman-teman di follow IG kami atau IG, sosmed kami ya. Sosmed kita ada 3, yaitu pertama ada Facebook Forever Healthy Indonesia dan IG-nya atau Instagram bisa langsung di follow itu foreverhealthy.id dan YouTube-nya jangan lupa di subscribe ya. Forever Healthy Indonesia. Oke, jangan lupa like, komen. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye.